Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa agar Tuhan memberikan kemudahan, kelimpahan nikmat kepada kita. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Oke, baiklah peserta didik semuanya. Pada pertemuan yang lalu kita bahas tentang menganalisis informasi teks prosedur. Pada pagi hari ini kita bahas tentang merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan teks prosedur. Ini adalah materi yang kedua dan sangat penting bagi kalian karena SMK adalah buka kerja dan bekerja. Cari kerja, buka kerja. Cari kerja, buka kerja. Tentu kita mencari kerja butuhkan prosedur untuk membutuhkan karyawan, butuh prosedur. Jadi merancang pernyataan umum dan prosedur ini adalah sangat penting materi ini untuk kalian. Apalagi kalian ini adalah jurusan APAT yang hari-harinya mengajar tentang jurusan dan nanti akan melahirkan produk-produk yang baik. Nah, produk-produk itu tentu harus menulis prosedur-prosedurnya. Nah, bagaimana Pak kita merancang prosedurnya, merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan teks prosedur. Nah, syarat yang pertama dan kita harus tahu tekniknya dulu. Tekniknya yang pertama kita menggunakan bahasa harus mudah dipahami. Siapa saja yang membaca yang dibaca tentang teks yang kita tulis itu harus mudah dipahami, karena yang baca itu bukan hanya orang pandai, semua masyarakat. Bahkan kalau kita lihat sekarang untuk melahirkan produk sekarang, produk yang di Bali kita beli di Aceh, produk di Singapura kita beli di Aceh, semua sekarang karena sebab online. Kalau kalian duduk terpaku tidak mengikuti zaman, kita akan ketinggalan. Maka ini perlu kita mempelajari. Nah, jadi menggunakan bahasa dalam teks prosedur ini perlu kita gunakan bahasa. Bahasa itu adalah sangat penting. Nah, bagaimana kita menggunakan bahasa di saat produk kita dipahami oleh orang lain. Yang kedua, langkah-langkah atau kegiatan tahapan yang harus dilakukan. Nah, tujuan kegiatan. Bagaimana tahapan-tahapan yang ingin kita lakukan. Nah, jadi tahapan apa? Kita harus merancang dulu tahapannya. Bagaimana tahapan-tahapan kita. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana teks prosedur itu tahapan-tahapan. Yang pertama kita harus tentukan dulu temanya. Nah, tema kita ingin apa? Produk kita apa? Misalnya kalau kita di sini adalah kerupuk udang, maka tentukan temanya, tema yang ingin kita tulis. Nah, jadi produk yang ingin kita tulis ini harus caranya bagaimana. Nah, jadi tentukan dulu jumlahnya. Kemudian tentukan jumlah langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang ingin kita tulis. Misalnya kita membuat produknya. Apa langkah-langkah? Misalnya membuat kue. Itu kan ada langkah-langkahnya. Pernah nggak buat kue di rumah? Pernah. Nah, pernah pasti. Yang perempuan pasti karena hubungan hari-hari dengan dapur. Ya kan? Hubungan hari-hari dengan dapur. Nah, jadi tentu kita harus pernah kita melakukan tentang tahapan-tahapan itu. Nah, jadi bagaimana tuliskan langkah-langkah kita. Jadi langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4 sampai seterusnya sampai jadi. Nah, itu langkah-langkah. Tentukan langkah agar di saat kita tulis tepat. Yang kedua, perhatikan urutannya. Jangan sampai tahapan kedua kita menulis pada urutan yang pertama, itu salah. Seperti orang minum obat, pernah sakit, pernah dibeli obat, pernah dokter pernah memberikan resep, pernah memberikan aturan, itu namanya prosedur. Minum obat 1 kali 3 hari, ya kan? Ada obat yang bagaimana prosedur minum obatnya, itu adalah teks prosedur. Nah, kemudian periksa kembali, karena yang namanya kita manusia tentu ada salah dan ada yang belum benar. Tidak ada penulis itu di dunia ini sekali tulis langsung jadi. Itu tidak ada. Tentu harus kita ada tahapan-tahapan.
Nah, kita periksa kembali. Setelah kita periksa kembali, di mana ada kekurangan, kita sunting kembali atau edit kembali. Nah, untuk edit kembali itu hingga kita periksa ketika kita publikasi, ketika kita tempel pada produk kita, apakah mudah dipahami oleh orang lain, apakah ada yang salah atau tidak. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Nah, jadi begitu caranya untuk mudah dipahami. Mari kita lihat di buku pada halaman 16. Di situ ada menulis, ada contoh prosedur yang panduan berwisata ke Provinsi Riau. Kita bisa menulis juga panduan, misalnya contoh panduan kita menulis tentang berwisata ke Pantai ULRB. Nah, Bantayan itu perlu, itu bisa. Nah, bisa dan perlu kita menulis prosedur-prosedurnya. Kan tidak mungkin. Salah satunya kalau orang asing untuk wisata ke tempat kita, tentu kita harus menjaga syariat. Nah, perempuan berpakaian muslim, laki-laki berpakaian muslim, tidak boleh sembarangan masuk tanpa aturan, karena di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu caranya. Jadi maka perlu kita melihat, dan satu-satu kita produk kita perlu ada tahap prosedur-prosedurnya. Nah, kita masuk ke tempat lain perlu prosedur, apapun yang kita lakukan perlu prosedur-prosedurnya. Nah,